Sancawang Nadiem Anwar Makarim. Agenda persidangan menghadirkan 7 orang saksi. Majelis Hakim membagi pemeriksaan menjadi 2 sesi. Ya, sesi pertama ini difokuskan pada Direktur SMA Purwadi Sutanto. Sementara untuk sesi kedua pemirsa mengkonfrontir 6 saksi sekaligus termasuk Nadiem Makarim. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa penetapan sistem operasi Chromebook merupakan wilayah kebijakan dan tidak ada kaitannya dengan harga pengadaan laptop yang dianggap kemahalan oleh jaksa. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim didakwa bersama 3 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian negara senilai 2,1 triliun rupiah dan juga memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah. Bencana COVID. Sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. Sidang beragendakan pembuktian dengan menghadirkan 6 orang saksi. Siap nih Bang buat bersaksi. Siap dong. Gimana Bang, partai atau ormas itu gimana Bang? Apa? Yang partai atau ormas katanya Bang mau bicara hari ini. Ya, nanti saya sampaikan ya setelah sidang ya. Setelah sidang ya Bang? Iya. Mungkin Pak warnanya dulu aja kali Bang. Nanti kita sampaikan. Duduk sini dulu ya. Oke Bang. Terlibat di kasus ini atau seperti apa Bang ormas dan partainya? Alirannya, bukan terlibatnya, alirannya. Oh berarti masuk ke aliran ormas sama partai Ya. Immanuel Ebenezer didakwa menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah serta 1 unit sepeda motor Ducati. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam sidang perdana kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Roky Gerung akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli yang diajukan oleh pihak RRT, kelompok yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung setelah agenda pemeriksaan saksi ahli lain telah dilakukan sebelumnya. Kehadiran Roky Gerung disebut untuk memberikan keterangan dari sudut pandang akademik dan kebebasan berpendapat, terutama terkait pernyataan-pernyataan yang berkembang di ruang publik. Polda Metro Jaya menegaskan pemeriksaan ini masih pada tahap klarifikasi dan pendalaman materi laporan. Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pemanggilan saksi ahli seperti Roky Gerung berpotensi membuka perdebatan lebih luas antara penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan kepentingan menjaga stabilitas politik nasional. Apalagi Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan tidak akan membuka ruang damai bagi tersangka lain. Lantas, apakah pemeriksaan Roky Gerung sebagai saksi ahli dapat meringankan tersangka dari tuntutan hukum atau malah justru membuka babak baru konflik yang makin meruncing? Tim TV One mengabarkan. Sebanyak 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di ruas tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Video amatir pengendara merekam suasana pasca kecelakaan maut yang terjadi di jalur ke arah Bandung kilometer 179 ruas tol Cisumdawu, tepatnya di jembatan Penyindangan. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tronton, pengangkut pupuk, 2 minibus, serta 1 sedan. Pihak kepolisian Polres Sumedang dan unit PJR Tol Cisumdawu pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Dalam rekaman kamera pengawas milik warga, terlihat truk yang bermuatan pupuk menabrak truk box dari belakang yang mengakibatkan 5 orang meninggal dan 4 lain yang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang dan 4 luka-luka. Raut kebahagiaan tampak dari Hogi Hinaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 4 pejamret saat keluar dari Kejaksaan Negeri Sleman. Ia dan istrinya mengaku lega setelah kasus kecelakaan lalu lintas yang menjeratnya sebagai tersangka diselesaikan melalui restoratif justice. Mereka bersyukur karena gelang pelacak atau GPS di kaki Hogi akhirnya dilepas pihak kejaksaan. Perangkat itu sebelumnya terpasang sebagai syarat tahanan kota sehingga tersangka tidak bisa keluar dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Yogyakarta. Sancawang